Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Manyuni dengan NPM 23081010002. Yang saya hormati Bapak Budi Muhammad Mulyono, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Numerik, kelas H081. Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan linier. Apa itu persamaan linier simultan? Suatu sistem persamaan yang secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas. Bentuk persamaan linier simultan dengan M persamaan dan N variabel bebas dapat ditulis dengan A11 X1 plus A12 X2 plus sampai dengan A1N XN sama dengan B1. B1 ini sebagai konstanta. Selanjutnya, bawahnya A21 X1 plus A22 X2 plus sampai dengan A2N XN sama dengan B2. Sampai kemudian menghasilkan AM1 X1 plus AM2 X2 plus sampai dengan AMN XN sama dengan BM. Setiap persamaan memiliki bentuk AIJ XJ sama dengan BI. AIJ ini merupakan koefisien dari variabel XJ pada persamaan ke I. Angka tersebut menunjukkan bobot atau pengaruh variabel XJ terhadap variabel atau terhadap persamaan. XJ ini merupakan variabel yang tidak diketahui. Variabel ini saling berkaitan dalam sistem persamaan. BI ini merupakan konstanta pada persamaan ke I. Konstanta ini adalah nilai tetap. Selanjutnya, bentuk matriks persamaan linier simultan. Penyelesaian persamaan linier simultan merupakan penentu nilai XJ untuk semua I sama dengan 1 sampai dengan N yang memenuhi semua persamaan yang digunakan. Bentuk persamaan linier simultan dapat ditulis dengan matriks A11, A12 sampai dengan A1N. A21, A22 sampai dengan A2N. Sampai dengan AM1, AM2 sampai dengan AMN. Setelah itu, B1, B2, BM ini sebagai vektor konstanta. Sama dengan X1, X2, sampai dengan XM ini merupakan vektor variabel. Dapat ditulis AX sama dengan B. Di mana A matriks A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, sampai dengan AM1, AM2, sampai dengan AMN, dan X sama dengan X1, X2 sampai dengan XM, dan B sama dengan B1, B2 sampai dengan BM. Dan keterangannya yaitu matriks A merupakan matriks koefisien atau matriks Jacobian. Sedangkan vektor X, vektor variabel. Kemudian vektor B yaitu vektor konstanta. Augmented matrix. Matriks yang merupakan perluasan matriks A dengan menambah vektor B pada kolom terakhirnya dapat ditulis augmented A sama dengan A dengan B. Matriks A11, A12, A13 sampai dengan A1N,
A21, A22, A23 sampai dengan A2N, sampai dengan AM1, AM2, AM3 sampai dengan AMN. Kemudian di sebelah kanannya yaitu B1, B2 sampai dengan BM. Ini merupakan konstanta. Dengan keterangan, setiap baris mewakili satu persamaan dalam sistem. Kolom 1 sampai N mengandung koefisien dari variabel-variabel X1, X2, sampai dengan Xn pada setiap persamaan. Kolom terakhir mengandung konstanta dari setiap persamaan. Dalam penyelesaian persamaan linier simultan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tidak mempunyai solusi atau non-solution. Kemudian yang kedua, tepat satu solusi atau exactly on a solution. Yang ketiga, banyak solusi atau infinity many solution. Mari kita jabarkan satu persatu. Secara geometris, penyelesaian sistem persamaan linier simultan untuk dua variabel bebas dapat digambarkan. Yang pertama, tidak mempunyai penyelesaian. Kedua, garis sejajar dan tidak berpotongan. Artinya, jika garis-garis yang mewakili persamaan linier sejajar, maka tidak ada titik potong, sehingga tidak ada solusi. Jadi, yang pertama ini tidak memiliki solusi. Yang kedua, mempunyai satu penyelesaian. Dengan keterangan, kedua garis berpotongan pada satu titik. Artinya, jika garis-garis berpotongan pada satu titik, maka hanya ada satu solusi. Yang ketiga, mempunyai banyak penyelesaian. Ya, dengan keterangan, kedua garis berimpitan atau sama persis. Artinya, jika garis-garis berimpitan, maka setiap titik pada garis tersebut adalah memiliki banyak solusi atau memiliki banyak penyelesaian. Selanjutnya, operasi-operasi dasar atau elementary operation. Terdapat dua tahap untuk menyelesaikan SPL, yaitu yang pertama, reduksi sistem. Merupakan proses bertujuan untuk menyederhanakan sistem persamaan menjadi bentuk yang lebih mudah diselesaikan dengan mengeliminasi variabel-variabel tertentu. Kita dapat memperoleh bentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi dari matriks augmented yang memudahkan dalam mencari solusi. Yang kedua, mendefinisikan himpunan penyelesaian. Merupakan kumpulan semua nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem. Selanjutnya, sistem ekuivalen dapat didefinisikan dua sistem persamaan linier dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Artinya, nilai variabel yang memenuhi satu sistem juga akan memenuhi sistem yang lain. Kemudian, operasi baris elemented dapat didefinisikan yaitu manipulasi pada baris-baris dalam matriks augmented untuk mengubah sistem menjadi bentuk yang lebih sederhana. Terdapat 3 jenis operasi baris elemented atau OBE. Yang pertama, menukar dua baris dapat ditulis dengan RI ditukarkan dengan RJ. Kemudian, yang nomor 2, mengalihkan sebuah baris dengan sebuah skalar dengan dapat ditulis K itu sebagai skalar, kemudian RI itu sebagai baris. Kemudian yang ketiga, menambah perkalian K dengan sebuah baris dengan baris yang lain. Dapat ditulis RI plus K RJ.
Selanjutnya, metode penyelesaian dalam persamaan linier simultan. Ada dua penyelesaiannya. Yang pertama, dengan metode analitik. Metode analitik dibagi menjadi tiga, metode grafik, metode Cramer, dan inverse matrix. Yang kedua, metode numerik. Metode numerik ini dibagi menjadi tiga, yaitu metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, metode interaksi Gauss-Seidel. Mari kita memecahkan yang metode analitik terlebih dahulu. Metode analitik digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linier dengan cara langsung dan determinatif atau final. Metode ini biasanya memberikan solusi yang tepat atau bukan perkirakan. Dan metode analitik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode grafik. Metode grafik digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan cara memetakan persamaan-persamaan ke dalam grafik. Solusinya ditemukan pada titik potong antar grafik-grafik persamaan. Persamaan dalam bentuk grafik seperti Y sama dengan MX plus C jika dua variabel, di mana M sebagai gradien atau kemiringan garis, C sebagai interceptor atau potongan garis dengan sumbu Y. Yang kedua, metode Cramer. Metode Cramer menggunakan matriks determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Hal ini hanya berlaku untuk sistem kuadrat atau jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel dan memiliki determinan matriks koefisien yang bukan 0. Dapat ditulis dengan determinan A tidak sama dengan 0. Sistem persamaan dalam bentuk matriks. Yang pertama, matriks koefisien A dapat ditulis dengan A, B, C, D. Tersebut matriks berordo 4 kali 2 kali 2. Selanjutnya, matriks variabel X sama dengan X, Y. Selanjutnya, matriks konstanta B sama dengan EF. Jadi, persamaan dapat ditulis sebagai AX sama dengan B. Dengan rumus matriks determinan yaitu determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Cara menghitung solusi variabel XI, caranya dengan XI sama dengan determinan AI per determinan A. Yang ketiga, inverse matrix. Metode ini menggunakan inverse matrix untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Mirip dengan metode Cramer, metode ini hanya berlaku jika terjadi inversi pada matriks koefisien. Dapat ditulis dengan determinan A tidak sama dengan 0. Sistem persamaan dalam bentuk matriks AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah vektor variabel, dan B adalah vektor konstanta. Rumus menghitung inverse matriks A minus 1, A minus 1 sama dengan 1 per determinan A, dikali adjoin A, di mana adjoin A adalah adjoin matriks A. Kemudian rumus untuk menghitung A pangkat min 1 dengan B untuk mendapatkan X dapat ditulis dengan X sama dengan A pangkat min 1 kali B. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode numerik. Metode numerik digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linier melalui pendekatan interaktif atau langkah algoritmik. Metode ini berguna ketika teknis analisis sulit diterapkan.
seperti sistem yang besar atau pada data yang tidak dapat dihitung secara langsung. Metode numerik tidak selalu memberikan solusi eksak, namun memberikan solusi mendekati tingkat akurasi tertentu. Terdapat 3 metode numerik. Yang pertama, metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Matriks diubah menjadi augmented matrix. Dapat ditulis dengan matriks A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, sampai dengan menghasilkan AN1, AN2 sampai dengan ANN. Dan sebelah kanannya terdapat B1, B2 sampai dengan Bn, ini termasuk konstanta. Selanjutnya, setelah diubah menjadi augmented matrix, maka akan matriks tersebut diubah lagi menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE atau operasi baris elemented. Dengan cara dari awal A11, A12, A13 sampai dengan A1N, B1-nya dijadikan satu dengan matriksnya. Selanjutnya A21, A22, A23 sampai dengan A2N, B2, A31, A32, A33 sampai dengan A3N, B3 sampai dengan menghasilkan AN1, AN2, AN3 sampai dengan ANN dan BN. Dan hasilnya yaitu setelah dirubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah, hasilnya yaitu C11, C12, C13 sampai dengan C1N dan D1. 0, C22, C23 sampai dengan C2N, D2, 0, 0, C33 sampai dengan C3N, D3 sampai dengan menghasilkan 0, 0, 0 sampai dengan CNN dan DN. Metode eliminasi Gauss, penyelesaian dapat diperoleh dengan XN sama dengan DN per CNN. XN minus 1 sama dengan 1 per Cn minus 1 dan N minus 1 dikali minus Cn minus 1 NXN plus Dn min 1. Setelah itu sampai menghasilkan X2 sama dengan 1 per C22 dikali D2 dikurangi C23 X3 dikurangi C24 X4 dikurangi sampai dengan C2N XN. Dan X1 sama dengan 1 per C11 kali D1 minus C12 X2 minus C13 X3 minus sampai dengan C1N XN. Algoritma metode eliminasi Gauss naif atau biasa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya, yaitu N. Yang kedua, buat augmented matriks A dan B dinamakan dengan A. Yang ketiga, untuk baris ke I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, perhatikan apakah nilai A, I, J sama dengan 0. Bila iya, pertukarkan baris ke I
dan baris ke I plus K kurang dari N, di mana AI plus K kali I tidak sama dengan 0. Bila tidak, ada berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan dan proses diberhentikan dengan tanpa penyelesaian. Bila tidak, kita akan melanjutkan ke tahap yang keempat, yaitu untuk baris ke J, di mana J sama dengan I plus 1 sampai dengan N. Kita akan melakukan operasi baris elementer atau OBE dengan menghitung C sama dengan A J kali I per A C kali I. Untuk kolom K 0 sampai dengan N, hitung dengan rumus A C kali K sama dengan A C kali K min C kali A I kali K. Langkah kelima yaitu hitung akar untuk I sama dengan N sampai dengan 1 bergerak dari baris ke N sampai baris pertama dengan rumus XI sama dengan 1 per AIJ kali BI minus AIJ plus 1 X I plus 1 dikurangi AIJ plus 2 X J plus 2 dikurangi sampai dengan AIN XN. Selanjutnya, masalah pivoting. Melakukan pertukaran baris untuk menghindari pivot yang bernilai 0 merupakan cara pivoting yang sederhana atau simple pivoting. Masalah lain yang dapat timbul bila elemen pivoting sangat dekat dengan 0. Selanjutnya, strategi pivoting. Prinsip strategi pivoting adalah jika A, KP tidak sama dengan 0, cara baris K dengan A, PP pangkat P min 1 sama dengan 0 dan K lebih besar dari P, lalu pertukarkan baris P dan baris K. Jenis-jenis pivoting ada 2, antara lain yang pertama partial pivoting atau pivoting sebagian. Pivoting dilihat dari semua elemen pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar. A, K kali P sama dengan max A, P kali P, A, P plus 1 kali P sampai dengan AN minus 1 kali P. A, N kali P. Lalu pertukarkan baris ke K dengan baris ke P. Misalnya setelah operasi baris pertama diperoleh matriks sebagai berikut. Di situ disuruh mencari nilai X terbesar, kemudian ditukarkan ke barisnya dengan baris kedua. Yang kedua, jenis pivoting yaitu completed pivoting atau pivoting lengkap. Di samping baris, kolom juga diikuti dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan, maka strategi ini disebut pivoting lengkap. Pivoting lengkap jarang dipakai dalam program sederhana karena pertukaran kolom menggunakan urutan suku X dan akibatnya menambah kerumitan program. Selanjutnya, algoritma metode eliminasi Gauss dengan strategi pivoting dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya yaitu N. Yang kedua, buat augmented matriks A dan B dinamakan dengan A. Yang ketiga, untuk baris ke I sama dengan 0 sampai dengan I kurang N min 1. If
dalam kurung VABS, dalam kurung A, I, tutup kurung, kurang dari pivot, tukar baris. Untuk baris ke C sama dengan I plus 1 sampai dengan C kurang dari N. If dalam kurung VABS, dalam kurung A, CI, tanda tanya sama dengan 0, dengan dihitung dengan cara C sama dengan minus ACI per AIC. Kemudian operasi baris elementer atau OBE untuk kolom K sama dengan 0 sampai dengan N. Hitung dengan rumus AJK sama dengan AJK dikurangi C kali AIK. Yang keempat, hitung akar untuk I sama dengan N sampai dengan 1. Dan dapat dihitung dengan rumus XI sama dengan 1 per AIJ dikali PI dikurangi AIJ plus 1 XI plus 1 dikurangi AI kali J plus 2 X I plus 2 dikurangi sampai dengan AIN XN. Selanjutnya, dalam metode numerik yang kedua yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss. Hanya saja augmented matrix pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal. Dengan penulisannya yang awalnya yaitu A11, A12, A13 sampai dengan A1N, B1, A21, A22, A23 sampai dengan A2N, B2, A23, A32, A33 sampai dengan A3N, B3 sampai menghasilkan AN1, AN2, AN3 sampai dengan ANN, BN. Dan dirubah menjadi matriks diagonal, hasilnya seperti 1, 0, 0 sampai dengan 0D1, 0, 1, 0 sampai dengan 0, D2, 0, 0, 1 sampai dengan 0, D3 sampai dengan menghasilkan 0, 0, 0 sampai dengan 1, DN. Penyelesaian dari persamaan linear simultan di atas merupakan nilai dari D1, D2, D3 sampai dengan DN. Dan atau dapat ditulis menjadi X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3 sampai dengan menghasilkan Xn sama dengan Dn. Selanjutnya, algoritma metode eliminasi Gauss dapat langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya yaitu N. Yang kedua, buat augmented matriks A dan B dinamakan dengan A. Yang ketiga, untuk baris ke I dinamakan I sama dengan 1 sampai dengan N. A, perhatikan apakah nilai AIJ sama dengan 0. Bila iya, pertukarkan baris ke I dan baris ke I plus K kurang dari N, di mana AI plus K kali I tidak sama dengan 0. Bila tidak ada berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan dan proses diberhentikan dengan tanpa penyelesaian. Bila tidak, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu B,
Jadikan nilai diagonalnya menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K di mana K sama dengan 1 sampai dengan N plus 1 dengan dihitung dengan rumus AIK sama dengan AIK per AIJ. Yang keempat, untuk baris kecil di mana J sama dengan I plus 1 sampai dengan N. Kita akan melakukan operasi baris elementer atau OBE dengan cara kolom K di mana K sama dengan 1 sampai dengan N. Kita hitung C-nya sama dengan AIJ. Kemudian hitung AJK dengan rumus AJK dikurangi C AIK. Langkah kelima yaitu penyelesaian untuk I sama dengan N sampai dengan 1. Bergerak dari baris ke N sampai baris pertama. Dapat ditulis dengan rumus XI sama dengan AI K plus 1. Setelah itu, algoritma metode eliminasi Gauss dengan strategi pivoting dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya yaitu N. Yang kedua, buat augmented matriks A dengan B dinamakan dengan A. Yang ketiga, untuk baris ke I sama dengan 0 sampai dengan I kurang dari N dikurangi 1. If dalam kurung A, II kurang dari 0,1 ditukar barisnya. Membuat diagonal menjadi 1 dengan cara if dalam kurung Fabels dalam kurung A, II tanda tandanya sama dengan 1, tutup kurung. Pembagian sama dengan A, II untuk KLM K sama dengan 0 sampai dengan N. Dan menggunakan rumus AIK sama dengan AJK per pembagi. Untuk baris ke J sama dengan I plus 1 sampai dengan J kurang dari N, faktor AJI, kita akan melakukan operasi baris elementer atau OBE untuk kolom K sama dengan 0 sampai dengan N. Dengan dihitung dengan rumus AJK sama dengan AJK dikurangi faktor kali AIK. Dengan metode numerik yang ketiga atau yang terakhir yaitu metode interaksi Gauss-Seidel. Metode interaksi Gauss-Seidel merupakan metode yang menggunakan proses interaksi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Bila diketahui persamaan linier simultan, maka akan ditulis dengan A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 plus sampai dengan plus A1N XN sama dengan B1. B1 ini sebagai konstanta. Selanjutnya, A21 X1 plus A22 X2 plus A23 X3 plus sampai dengan plus A2N XN sama dengan B2. Selanjutnya, A31 X1 plus A32 X2 plus A33 X3 plus sampai dengan plus A3N XN sama dengan B3. Sampai dengan menghasilkan nilai N, yaitu AN1 X1 plus AN2 X2 plus AN3 X3 plus sampai dengan plus ANN XN sama dengan BN.
Kemudian, langkah selanjutnya, berikan nilai awal dari setiap xi sama dengan 1 sampai dengan n. Kemudian, persamaan linear simultan di atas ditulis menjadi xi sama dengan 1/11 kali B1 dikurangi A12, X2 dikurangi A13, X3 dikurangi sampai dengan minus A1N XN. X2 sama dengan 1/A22 kali B2 dikurangi A21 X1 dikurangi A23 X3 minus sampai minus A2N XN. Sampai menghasilkan nilai N dapat ditulis menjadi XN sama dengan 1 ANN kali BN dikurangi AN1 X1 dikurangi AN2 X2 dikurangi sampai dengan minus ANN minus 1 XN minus 1. Selanjutnya, dengan menghitung nilai-nilai X1 sama dengan 1 sampai dengan N, menggunakan persamaan-persamaan di atas secara terus-menerus hingga nilai untuk setiap XI sama dengan 1 sampai dengan N sudah sama dengan nilai X1 pada interaksi sebelumnya, maka diperoleh penyelesaian dari persamaan linear simultan. Atau dengan kata lain, proses interaksi dihentikan bila selisih nilai XI pada interaksi sebelumnya kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Untuk mengecek kekonvergenan dapat ditulis dengan rumus error AI sama dengan X pangkat K dikurangi XI K minus 1 per X pangkat K kali 100%. Dengan syarat agar konvergen adalah sistem dominan secara diagonal. II lebih besar dari integral N J sama dengan 1, J tidak sama dengan I, kali AIJ. Selanjutnya, algoritma metode interaksi Gauss-Seidel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya N. Yang kedua, tentukan batas maksimal interaksi Mach inter. Yang ketiga, tentukan toleransi error. Yang keempat, tentukan nilai awal dari XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang kelima, simpang EI dalam SI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang keenam, untuk I plus 1 sampai dengan N, hitung dengan rumus XI sama dengan 1 per AIJ kali BI dikurangi integral J dikurangi I AIJ XJ. EI sama dengan XI dikurangi SI. Langkah ketujuh yaitu interaksi dengan interaksi plus 1. Langkah ke-8, bila interaksi dari Mach inter atau tidak terdapat error I kurang dari error untuk I plus 1 sampai dengan N, maka proses diberhentikan dari penyelesaian adalah XI untuk I plus 1 sampai dengan N. Bila tidak, maka ke langkah yang kelima, yaitu simpan XI dalam XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N.
Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, tentukan nilai awal X2 pangkat 0, X3 pangkat 0 sampai dengan menghasilkan nilai Xn pangkat 0. Selanjutnya dilakukan interaksi seperti persamaan yang pertama, sehingga diperoleh nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 2, X3 pangkat 1, Xn pangkat 1. Setelah itu, masukkan nilai X1 pangkat 1, X3 pangkat 0, sampai dengan menghasilkan Xn pangkat 0 ke persamaan 2, sehingga diperoleh nilai X2 pangkat 1. Setelah langkah persamaan kedua selesai, kita akan masukkan nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1 sampai dengan Xn pangkat 1 ke persamaan 3, sehingga diperoleh nilai X3 pangkat 1. Langkah kedua yaitu demikian seterusnya sampai didapatkan nilai Xn pangkat 1. Yang ketiga yaitu hitung error X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1 sampai dengan menghasilkan nilai Xn pangkat 1. Error X sama dengan X pangkat 1 dikurangi X pangkat 0 per X pangkat 1 kali 100%. Langkah keempat, kalau error X1 pangkat 1, error X2 pangkat 1, error X3 pangkat 1, sampai menghasilkan error Xn pangkat 1 kurang dari sama dengan error. Maka interaksi diberhentikan dengan X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1, sampai dengan Xn pangkat 1. Merupakan penyelesaian persamaan, sedangkan kalau error X1 pangkat 2, error X2 pangkat 2, error X3 pangkat 2, sampai dengan menghasilkan error Xn pangkat 2, lebih besar error, maka interaksi berlanjut ke interaksi kedua dengan menghitung X1 pangkat 3, X2 pangkat 3, X3 pangkat 3, Xn pangkat 2. Langkah kelima yaitu interaksi teori berlanjut sampai diperoleh kondisi error X1 pangkat N, error X2 pangkat N, error X3 pangkat N, sampai menghasilkan error Xn pangkat N kurang dari sama dengan error dengan X1 pangkat N, X2 pangkat N, X3 pangkat N sampai dengan menghasilkan nilai Xn pangkat N menggunakan penyelesaian persamaan. Selanjutnya di sini terdapat satu soal yaitu diketahui persamaan simultan sebagai berikut. 3x1 plus 5x2 minus 2x3 plus x4 sama dengan 12. Kemudian persamaan kedua yaitu 7x 1 dikurangi 3x per 2. X2 plus 4x3 dikurangi 2x4 sama dengan minus 5. Persamaan ketiga yaitu minus 2x1 plus 4x2 dikurangi 6x3 plus 3x4 sama dengan 10. Persamaan keempat yaitu x1 minus x2 plus 5x3 dikurangi x4 sama dengan minus 7. Selesaikan persamaan keempat dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Mari kita selesaikan
persamaan tersebut. Yang pertama, kita akan merubah persamaan tadi menggunakan augmented matrix dari persamaan linear simultan tersebut. Dengan matriks 3, 5, minus 2, 1, konstantanya 12. 7, minus 3, 4, minus 2 dengan konstantanya minus 5. Persamaan ketiga yaitu minus 2, 4, minus 6, 3 dengan konstanta 10. Yang persamaan keempat, 1, minus 1, 5, minus 1 dengan konstantanya minus 7. Setelah ditulis augmented matrixnya, kita akan melakukan operasi baris elementer atau OBE dengan 3 metode. Bisa menggunakan 3 metode. Kita akan menghitung dengan yang 3 ini kita akan ganti dengan 1, yaitu 3 bagi 3 sama dengan 1, 5 bagi 3 sama dengan 5/3, minus 2 bagi 3 sama dengan minus 2/3, 1 bagi 3 sama dengan 1/3, 12 bagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya, pada baris kedua, dengan nilai 7, kita akan merubah menjadi nilai 0 dengan cara B2 dikurangi 7 kali B1. 7 dikurangi 7 kali 1 sama dengan 0. 3 dikurangi 7 dikali 5/3 sama dengan minus 44/3. 4 dikurangi minus 7 kali minus 2/3 sama dengan 26/3. Kemudian minus 2 dikurangi 7 kali 1/3 sama dengan minus 13/3. Minus 5 dikurangi minus 7 dikali 4 sama dengan minus 33. Kemudian yang baris ketiga dan keempat kita tulis ulang di sini. Dengan minus 2, 4, minus 6, 3, 10, 1, minus 1, 5, minus 1, minus 7. Kemudian pada baris ini, minus 2 ini kita akan merubah menjadi 0 dengan cara B3 plus 2B1. Mari kita hitung. Minus 2 plus 2 kali 1 sama dengan 0. 4 plus 2 kali 5/3 sama dengan 22/3. Minus 6 plus 2 kali minus 2/3 sama dengan minus 22/3. 3 plus 2 kali 1/3, jawabannya 11/3. 10 plus 2 kali 4 sama dengan 18. Setelah itu baris yang keempat kita tulis ulang lagi, yaitu 1, minus 1, 5, minus 1, dan minus 7. Setelah itu pada baris keempat dengan angka 1 ini kita akan rubah menjadi 0 dengan cara B4 dikurangi B1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Minus 1 dikurangi baris pertama yaitu 5/3 sama dengan minus 8/3. 5 dikurangi baris pertama
min 2/3 sama dengan 17/3. Kemudian minus 1 dikurangi 1/3, jawabannya minus 4/3. Minus 7 dikurangi 4 sama dengan minus 12. Setelah itu, pada persamaan 1, 2, dan 3 ditulis ulang kembali. Setelah itu, pada nilai minus 4/3 di sini akan kita rubah menjadi 1 dengan cara B2 bagi minus 44/3. Kita hitung mulai awal, 0 bagi minus 44/3, tetap jawabannya 0. Minus 44/3 bagi minus 44/3, jawabannya 1. 26/3 bagi minus 44/3, jawabannya minus 13/22. Minus 13/3 bagi minus 44/3, jawabannya 13/44. Minus 33 dibagi minus 44/3, jawabannya 99/4. Pada persamaan 1, 3, dan 4 kita tulis ulang di sini. Setelah itu, pada baris pertama dengan angka 5/3 akan kita rubah menjadi 0 dengan cara B1 dikurangi 5/3 kali B2. Kita hitung mulai awal dari 1, yaitu 1 dikurangi 5/3 kali 0, jawabannya tetap 1. Kemudian 5/3 dikurangi 5/3 kali 1, jawabannya 0. Kemudian 2/3 dikurangi 5/3 kali minus 13/22, jawabannya 7/22. Kemudian 1/3 dikurangi 5/3 dikali 13/44, jawabannya minus 7/44. Kemudian 4 dikurangi 5/3 kali 9/4, jawabannya 1/4. Kemudian pada persamaan 2, 3, dan 4 kita tulis ulang di sini. Selanjutnya, di sini akan kita rubah nilai yang 22/3 pada baris ketiga, kita rubah menjadi nilai 0 dengan cara B3 dikurangi 22/3 kali B2. Kita hitung yang pertama pada baris ketiga, yaitu 0. 0 dikurangi 22/3 kali 0, jawabannya 0. Kemudian 22/3 dikurangi 22/3 kali 1, jawabannya 0. Setelah itu, minus 22/3 dikurangi 22/3 kali minus 13/22, jawabannya 3. Setelah itu, 11/3 dikurangi 22/3 kali minus dikali 13/44, jawabannya 3/2. Setelah itu, 18 dikurangi 22/3 kali 9/4, jawabannya 3/2. Dan untuk persamaan 1, 2, dan 4 kita tulis ulang di sini. Setelah itu, pada baris keempat, nilai minus 8/3 di sini akan dirubah menjadi 0 dengan cara B4
plus 8/3 kali B2. Kita hitung mulai awal pada baris keempat, yaitu 0. 0 plus 8/3 kali 0, jawabannya tetap 0. Kemudian minus 8/3 plus 8/3 kali 1, jawabannya 0. Kemudian 17/3 plus 8/3 kali minus 13/22, hasilnya 45/11. Kemudian minus 4/3 plus 8/3 kali 13/44, hasilnya minus 6/11. Kemudian minus 11 plus 8/3 kali 9/4, hasilnya minus 5. Setelah itu, pada baris ketiga, dengan nilai minus 3, kita akan ubah menjadi 1. Dengan cara B3 bagi minus 3. Kita hitung mulai awal terlebih dahulu pada baris ketiga, yaitu 0 bagi minus 3, tetap hasilnya 0. 0 bagi minus 3, tetap 0. Minus 3 bagi minus 3 sama dengan 1. 3/2 bagi minus 3 sama dengan minus 1/2. 3/2 bagi minus 3, hasilnya minus 1/2. Kemudian pada baris pertama dengan nilai 7/2, kita akan rubah menjadi bilangan 0 dengan cara B1 minus 7/22 kali B3. Kita hitung mulai awal terlebih dahulu pada baris pertama. 1 dikurangi 7/22 dikali 0, hasilnya tetap 1. 0 dikurangi 7/22 dikali 0, hasilnya tetap 0. 7/22 dikurangi 7/22 kali 1, hasilnya 0. Minus 7/44 dikurangi 7/22 kali minus 1/2, hasilnya juga 0. Kemudian 1/4 dikurangi 7/22 dikali minus 1/22, hasilnya 9/22. Kemudian pada persamaan 2 sampai 4, kita tulis ulang kembali di sini. Setelah itu, pada baris kedua, kolom ketiga, yang minus 13/22, kita akan rubah menjadi 0 dengan cara B2 plus 13/22 kali B3. Kita hitung mulai awal pada baris pertama, pada persamaan kedua, yaitu 0 plus 13/22 kali 0, jawabannya 0. Kemudian 1 plus 13/22 kali 1, jawabannya 1. Minus 13/22 plus 13/22 kali 1, jawabannya 0. 13/44 plus 13/22 kali minus 1/2, jawabannya sama, juga 0. Kemudian 9/4 plus 13/22 kali minus 1/2, hasilnya 43/22. Selanjutnya, pada persamaan keempat, kita akan mengganti nilai yang 45/11, kita akan mengganti menjadi nilai 0.
dengan cara B4 dikurangi 45/11 kali B3. Kita hitung mulai awal dari persamaan keempat, yaitu 0 minus 4/11 kali 0, jawabannya tetap 0. Kemudian 0 dikurangi 4/11 kali 0, hasilnya tetap 0. Kemudian B4 dikurangi 45/11 dikurangi 45/11 kali 1, jawabannya 0. Kemudian minus 6/11 dikurangi 45/11 kali minus 1/2, hasilnya 32. Kemudian minus 5 dikurangi 45/11 kali 1 minus 1/2, hasilnya minus 65/22. Kemudian pada persamaan 1 dan persamaan 3 kita tulis sama dengan sebelumnya. Kemudian di sini kita akan merubah pada persamaan keempat pada nilai 3/2, kita ganti dengan 1 dengan cara B4 bagi 3/2. Kemudian kita akan menghitung mulai dari awal dari persamaan keempat, yaitu nilai 0. 0 bagi 3/4, hasilnya tetap menjadi 0. Kemudian 0 bagi 3/2, hasilnya tetap 0. 0 bagi 3/2, hasilnya 0. Kemudian 3/2 bagi 3/2, hasilnya 1. Minus 65 bagi 22 dibagi 3/2, hasilnya minus 65/33. Pada persamaan 1 dan sampai persamaan ketiga kita tulis ulang di sini. Setelah itu pada persamaan 3 dengan nilai minus 1/2 kita akan rubah menjadi nilai 0 dengan cara B3 plus 1/2 kali B4. Kita akan hitung dari awal. 0 plus 1/2 kali 0, jawabannya 0. 0 plus 1/2 kali 0, jawabannya tetap 0. Kemudian 1 plus 1/2 kali 0, jawabannya 1. Minus 1/2 plus 1/2 kali 1, hasilnya 0. Kemudian minus 1/2 plus 1/2 kali min 65/33, hasilnya minus 49/33. Jadi, hasil dari persamaan 3x1 plus 5x2 minus 2x3 plus x4 sama dengan 12, 7x1 minus 3x2 plus 4x3 minus 2x4 sama dengan minus 5, minus 2x1 plus 4x2 minus 6x3 plus 3x4 sama dengan 2, x1 minus x2 plus 5x3 minus x4 sama dengan min 7. Menggunakan metode Gauss-Jordan adalah matriks diagonal dengan penulisannya 1, 0, 0, 0, konstantanya 9/22, 0, 1, 0, 0, konstantanya 43/22, 0, 0, 1, 0, konstantanya minus 49/33, 0, 0, 0, 1, konstantanya minus 65/33.
atau dapat dijabarkan hasil dari pecahan tadi dirubah ke desimal dengan hasilnya 1,000, konstantanya 0,40909091. Kemudian 0100 konstantanya 1,95455. 0010 konstantanya minus 1,48485. 0001 konstantanya minus 1,9697. Selanjutnya, soal kedua. Diketahui persamaan simultan sebagai berikut. 3x1 plus 5x2 min 2x3 plus x4 sama dengan 12. Kemudian persamaan kedua, 7x1 dikurangi 3x2 plus 4x3 minus 2x4 sama dengan min 5. Kemudian persamaan 3 minus 2x1 plus 4x2 minus 6x3 plus 3x4 sama dengan 10. Persamaan keempat, x1 minus x2 plus 5x3 minus x4 sama dengan minus 7. Selesaikan dengan metode interaksi Gauss-Seidel sampai hasil akhir interaksi ketiga. Penyelesaian. Persamaannya kita tulis terlebih dahulu, yaitu 3x1 plus 5x2 minus 2x3 plus x4 sama dengan 12. Kemudian 7x1 minus 3x2 plus 4x3 minus 2x4 sama dengan min 5. Persamaan ketiga minus 2x1 plus 4x2 min 6x3 plus 3x4 sama dengan 10. Persamaan keempat, x1 minus x2 plus 5x3 minus x4 sama dengan 7. Bentuk iterasi, yang pertama isolasi tiap variabel dari masing-masing persamaan. Persamaan x1 sama dengan 12 minus 5x2 plus 2x3 min x4 per 3. Persamaan 2 atau x2 sama dengan min 5 minus 7x1 minus 4x3 plus 2x4 per min 3. x3 sama dengan 10 plus 2x1 minus 4x2 minus 3x4 per minus 6. Kemudian persamaan keempat, x4 sama dengan minus 7 min x1 plus x2 minus 5x3 per minus 1. Dengan tebakan awal, x1-nya sama dengan 0, x2-nya sama dengan 0, x3-nya sama dengan 0, x4-nya sama dengan 0. Pertama, iterasi 1. Menghitung dengan x1 sama dengan 12 minus 5 kali 0 plus 2 kali 0 minus 0 per 3 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Yang kedua, hitunglah persamaan kedua atau x2 sama dengan min 5 min 7 kali 4 min 4 kali 0 plus 2 kali 0 per min 3 sama dengan min 5 min 28 per min 3 sama dengan minus 33 per minus 3 sama dengan 11. Kemudian hitung persamaan ketiga atau x3 sama dengan 10 plus 2 kali 4 min 4 kali 11 min 3 kali 0 per minus 6 sama dengan 10 plus 8 minus 44 per minus 6 sama dengan minus 26 per minus 6. Jawabannya 4,33. Persamaan keempat atau x4 sama dengan minus 7 minus 4 plus 11 minus 5 kali 4,33
per minus 1. Sama dengan minus 7 minus 4 plus 11 minus 21,65 per minus 1. Sama dengan minus 21,65 per minus 1. Sama dengan 21,65. Hasil dari iterasi 1 yaitu X1 sama dengan 4, X2-nya 11, X3-nya 4,33, X4-nya 21,65. Selanjutnya di sini kita akan menghitung iterasi kedua. Yang pertama persamaan 1 dengan X atau X1 sama dengan 12 minus 5 kali 11 plus 2 kali 4,33 min 21,65 per 3. Sama dengan 12, 5 kali 11-nya 55, 12 minus 55 plus 2 kali 4,33, 8,66 minus 21,65 per 3. Dengan hasilnya persamaan 1 sama dengan minus 55,99 per 3 atau minus 18,66. Kemudian hitung persamaan kedua dengan X2 sama dengan minus 5 minus 7 kali minus 18,66 minus 4 kali 4,33 plus 2 kali 21,65 per min 3. Kemudian sama dengan min 5 plus 130,62 minus 17,32 plus 43,3 per minus 3. Sama dengan 151,6 per minus 3 atau minus 50,53. Setelah itu, hitunglah persamaan ketiga dengan X3 sama dengan 10 plus 2 kali minus 18,66 minus 4 kali minus 50,53 minus 3 kali 21,65 per minus 6. Kemudian sama dengan 10 minus 37,32 plus 202 kali 12 minus 64 kali 95 per minus 6. Sama dengan 109,85 per minus 6 atau minus 18,13. Kemudian persamaan keempat atau X4 sama dengan minus 7 minus kali minus 18,66 plus minus 50,53 minus 5 kali minus 18,31 sama dengan minus 7 tambah 18,66 dikurangi 50,53 plus 91,55 per minus 1. X4-nya hasilnya 52,68 per minus 1 atau minus 52,68. Hasil iterasi kedua yaitu persamaan pertama atau X1 sama dengan minus 18,66, persamaan kedua atau X2 minus 50,53, persamaan ketiga atau X3 sama dengan minus 18,31, persamaan keempat atau X4 sama dengan minus 52,68. Selanjutnya, kita akan menghitung iterasi ketiga dengan persamaan pertama X1 yaitu 12 min 5 kali minus 50,53 plus 2 kali minus 18,31 minus 52,68 per 3 sama dengan 12 plus 252,65 minus 36,62 plus 52,68 per 3. Hasil dari persamaan pertama di iterasi ketiga yaitu
280,71 per 3 atau 93,57. Persamaan kedua atau X2 sama dengan minus 5 minus 7 kali 93,57 minus 4 kali minus 18,31 plus 2 kali minus 52,88 per minus 3 sama dengan minus 5 minus 655,0 plus 73,24 minus 105,36 per minus 3. Hasil dari persamaan kedua di iterasi ketiga yaitu minus 692,12 per minus 3 atau 230,71. Pada persamaan ketiga yaitu 10 plus 2 kali 93,57 minus 4 kali 230,71 minus 3 kali minus 52,68 per 6, minus 6 sama dengan 10 plus 187,14 minus 922,84 plus 158,04 per minus 6. Dan hasil persamaan ketiga di iterasi ketiga yaitu minus 567,66 per minus 6 atau 94,60. Di persamaan keempat sama dengan minus 7 minus 93,57 plus 230,71 minus 5 kali 94,61 per minus 1 sama dengan minus 7 minus 93,57 plus 230,71 minus 473,05 per minus 1. Dan hasil untuk persamaan keempat di iterasi ketiga yaitu minus 3042,91 per minus 1 atau 3042,91. Jadi, hasil dari iterasi ketiga pada persamaan 1 atau X1 sama dengan 93,57. Persamaan kedua atau X2 230,71. Persamaan ketiga di X3 sama dengan 94,61. Di persamaan keempat atau X4 sama dengan 342,91. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.